Suzuki Next satu gelondong ini ya, sama dudukan kampasnya, bisa sih bisa aja ya dipasang ya, tapi tetap ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa nih, kita lihat nih ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channelnya Bayu Official. Nah, jadi video kali ini saya mau coba melanjutin video yang pemasangan kampas ganda Suzuki Next ya di CSI ya. Jadi ini kan kardusnya ya, bekas waktu itu dipasang ya, karena kampasnya udah dipasang kan ya. Nah, ini yang kardus pulinya ya, puli sekundernya. Nah, ini jadi hasil dari pemasangan kampas ganda Suzuki Next di CSI ya, Mio Smile. Itu udah hampir 3 mingguan ya teman-teman ya, dari awal Januari. Itu hasilnya memang cukup signifikan ya teman-teman ya. Ada perubahan akselerasi, jadi lebih responsif ya. Terus di tanjakan juga udah nggak lemot ya. Jadi lebih gigit kampas gandanya ya teman-teman ya. Nah, tapi di sini saya mau coba ngelurusin ada beberapa komentar di video tersebut ya. Di video yang ini nih, yang pemasangan kampas ganda Suzuki Next ya. Jadi ada komentar yang bertanya, bang, kalau misalkan dipasang satu gelondongan bisa apa enggak gitu ya. Kalau menurut saya, jadi dudukan kampasnya harus tetap pakai punya Mio ya. Kenapa harus pakai punya Mio? Karena ada perbedaan bentuk. Nah, tapi di komentar berikutnya ada yang bilang ya, kalau ganti kampas ganda Suzuki Next bisa langsung sepaket ya, tanpa harus ganti dudukan kampasnya. Nah, ini kan dudukan kampas ganda Suzuki Next ya, yang ada ininya, ada cembungannya ya, kayak Honda ya, kayak model Honda Beat ya. Kalau buat di Honda Beat, ya mungkin bisa ya langsung pasang tanpa harus diganti ininya ya, dudukan kampasnya. Tapi kalau buat di Mio, itu harus dipakai yang punya Mio-nya, karena beda bentuk ya teman-teman ya. Kalau di Yamaha Mio itu kan dia datar ya, nggak ada cembungnya. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap fungsi maksimalnya ya teman-teman ya. Jadi kenapa bisa berpengaruh? Karena ada pergeseran kedudukan kampas dengan mangkok gandanya kalau pakai kampas ganda berikut dudukan Suzuki Next-nya ya. Kalau pasang di Mio nih, kita bicara pasang di Mio ya. Jadi harus diganti pakai punya Mio-nya sendiri ya untuk dudukan. Supaya apa? Supaya posisi kampasnya itu maksimal di mangkok ganda teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang bisa plug langsung pasang segelondong, saya di sini ngelurusin ya. Jadi ini kebetulan saya lagi bongkar CVT ya, ngecek untuk pemakaian kampas ganda Suzuki Next sudah 3 mingguan dan masih oke ya, masih nggak ada perubahan, masih akselerasinya masih bagus. Sekalian saya mau ngelurusin komentar yang menyatakan bahwa bisa langsung pasang satu gelondong nih ya di Mio tanpa ada kendala, nggak ada pengaruhnya. Nah, ini saya mau buktiin ya pakai video teman-teman ya. Kebetulan saya lagi bongkar CVT. Sekarang kita langsung cek aja ya untuk perbedaannya apa kalau dudukan kampasnya diganti atau enggak ya. Oke guys, ini langsung aja ya kita buktiin ya. Langsung kita lihat di motor ya. Jadi untuk pemasangan, nah ini kan lagi dibongkar nih motornya. Jadi ini CVT-nya lagi dibongkar. Ntar saya setting dulu ya kameranya ya. Nah, ini kan yang terpasang yang kemarin diganti baru semua ya, satu set ya. Puli baru, ya federal, terus mangkok original ya, mangkok original Yamaha. Terus kampas gandanya pakai yang Suzuki Next ya, tapi dudukan kampasnya masih pakai punya Mio ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk hasil dari pemakaian 3 minggu ya. Cukup merata ya, teman-teman ya. Jadi nggak bolong di kanan kiri. Kalau di kampas ganda sebelumnya kan dia cuma gesek di kanan sama kiri aja ya. Kalau ini hampir menyeluruh kena gesekan ya. Nah, ini kondisi mangkoknya ya. Nah, jadi ini saya mau pembuktian ya, kalau misalkan pasang kampas ganda Suzuki Next satu gelondong ini ya, sama dudukan kampasnya, bisa sih bisa aja ya dipasang ya.
tapi tetap ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa nih, kita lihat nih ya. Nah ini kalau misalkan, ini kan perbedaannya ini ya. Nah ini untuk area puli belakang sama ya, cuma nggak pakai per aja nih. Nah ini untuk kampas sama, cuma lebih tebal kampas ganda Suzuki Next ya. Nah yang beda kan dudukan kampasnya nih. Dudukan kampasnya kalau Mio itu kan datar ya, rata, flat. Kalau ini kan tembung ya. Kalau untuk murnya ini sama, tetap sama, bisa kepasang, tapi dia posisi kampasnya, nah ini, nah ini kalau dijajarin posisi kampasnya si yang pakai dudukan Suzuki Next ya, posisi kampasnya agak lebih ke dalam ya, ke arah puli gitu ya, lebih ke dalam. Karena apa? Karena dia kemakan sama ini ya, cembungan. Jadi ini lebih mundur ke belakang, ke dalam lah gitu ya. Otomatis kalau ini dipasang nih langsung, ini yang punya Suzuki Next ya, langsung nih kita pasang nih. Ini pengetesan langsung pakai video ya teman-teman ya. Nah ini pengaruhnya, kalau pas dipasang mangkok gandanya, ini bisa masuk. Nah bisa masuk gitu ya, tetap bisa masuk. Pengaruhnya apa? Ini yang pertama ya, yang kelihatan mencolok. Ini saya deketin ya. Nah ini yang kelihatan mencolok pengaruhnya. Tuh kelihatan ya, posisi kampas gandanya. Ini saya pasang nih murnya ya, biar nggak berubah ya ininya mangkoknya. Nah itu yang nggak berubah ya mangkoknya. Nah ini bisa dipasang. Dudukan kampas ganda Suzuki Next bisa langsung pasang, tapi pengaruhnya tuh posisi kampas cuma separoh yang kena dengan mangkok. Pengaruh nggak? Pengaruh lah, pasti pengaruh teman-teman. Jadi daya cengkramnya ke mangkok ini nggak maksimal. Ntar ya iklan dulu nih, tahu bulat lewat, berisik. So ini kalau dari atas ya posisinya ya. Ini udah dipasang timurnya nih. Nah, ini pembuktian pakai video nih teman-teman ya, nggak, bukan teori komentar ya. Nah ini pengaruhnya apa nih? Nih posisi kampas yang pertama, dia lebih mundur karena apa? Karena dudukan kampasnya ada cembungannya, jadi dia lebih masuk ke dalam nih. Otomatis yang gigit ke kampas, yang gigit ke mangkok gandanya cuma separoh. Ini kalau dipakai terus, lama-lama habisnya separoh nih kampas. Itu yang pertama, kampas gandanya bisa habis separoh. Yang kedua, jarak ini nih, jarak, aduh nggak kelihatan ya. Nah, bentar. Nah, jarak mur puli lebih mepet ke mangkok ganda kalau pakai dudukan kampas ganda Suzuki Next. Jarak mur puli nih yang dalam nih, yang gede mur pulinya, sama mangkok kampas ganda itu terlalu mepet, potensi gesekan. Walaupun belum tentu gesek ya, tapi berpotensi gesek. Itu yang kedua. Ini udah dua nih pengaruhnya nih kalau tetap paksa pakai dudukan kampas ganda Suzuki Next. Ini satu, kampas ganda kemakan separoh, potensi gesekan antara mur puli dengan mangkok ganda dua. Yang ketiga ada nih pengaruhnya. Nih yang ketiga, pengaruh apa enggaknya ya? Oh enggak terlalu pengaruh sih ya. Harusnya kalau yang ketiga, kalau analisa saya agak salah nih mungkin ya. Karena secara tadinya saya pikir ini untuk tekanan per kampas ganda, per apa ya, per CVT ya. Tadinya saya kira analisanya bakalan ada perbedaan tekanan ya, tapi sepertinya enggak. Jadi cuma dua nih pengaruhnya. Yang pertama, kampas ganda kemakan separoh ya. Yang pertama, kampas ganda kemakan separoh, sama ini nih berpotensi mepet ya, gesek dengan mangkok.
Nah, itu aja teman-teman. Jadi ini video meluruskan komentar ya, jawaban komentar ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Kenapa harus tetap pakai punya Mio dudukan kampasnya? Karena itu pengaruh ke posisi kampasnya nih. Ini sekarang kita ganti ya pakai punya Mio ya. Ini yang dipasang di Mio nih. Nah, ini kan pakai punya Mio nih. Set. Begitu dipasang mangkoknya, dipasang murnya nih ya, biar nggak berubah ya. Nah, tuh jauh kan? Tadi setengah, kalau ini kurang 5 cm ya. 5 cm, 5 mili. Cuma keluar 5 mili tuh. Pengaruh nggak ke akselerasi kalau menurut kalian ya? Kalau menurut saya pengaruh. Semakin banyak permukaan yang napak di mangkok ganda, itu berpengaruh ke akselerasi teman-teman. Nah gitu. Jadi baiknya kalau mau pasang kampas ganda Suzuki Next ya, baiknya di dudukan kampasnya tetap pakai punya Mio ya teman-teman ya. Jadi mungkin sekian dulu ya, meluruskan jawaban komentar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi informasi ya, kenapa harus tetap pakai dudukan kampas punya Mio. Ya seperti tadi yang dilihat ya, jarak kampas gandanya terlalu ke dalam ya, cuma separuh gigit ke mangkoknya. Selebihnya untuk hasil pemakaian ini ya, udah 3 minggu. Ini saya cuma bersihin aja ya, karena debunya juga tadi lumayan ya, hasil gesekan kampasnya. Jadi saya cuma bersihin aja, nggak ada kendala sebenarnya. Sama mau ngelurusin ini aja melalui video ya teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat ya, bisa jadi informasi buat teman-teman yang masih bingung pasang kampas ganda Suzuki Next harus satu set atau enggak. Nah, ini bisa menjawab teman-teman. Jadi tetap dudukan kampas gandanya harus pakai punya Mio ya, saran saya ya. Silakan buat teman-teman yang punya pengalaman lain bisa di share di komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.